tidak bisa ikut adalah guru yang sampai saat ini tidak memiliki NUPTK. Apakah banyak? Nah, ini teman-teman semua, sekalipun lama mengajar, nih belum tentu guru itu punya NUPTK. Terlebih lagi guru-guru yang saat ini mulai dari awal mengajar sampai sekarang menjadi honorer di negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobat guru semua, teman-teman guru semua. Jumpa lagi dengan saya di Manga Versa Channel. Channelnya Bapak dan Ibu Guru untuk berdiskusi mencari sebuah solusi. Baik teman-teman guru semua, kali ini saya akan membahas salah satu topik yang terbaru dan terupdate mengenai PPG dalam jabatan, yang tentunya sekarang yang tanggal 10 adalah hari pertama akan diinformasikan nih, rencananya atau dijadwalkan akan diinformasikan di masing-masing SIM PKB Bapak Ibu semua, bahwasanya pendaftaran sudah mulai dibuka. Tinggal silakan Bapak Ibu guru semua cross check ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 6 kategori guru yang tidak bisa sertifikasi untuk tahun 2022 atau 2023. Baik teman-teman semua, untuk mendukung channel ini, bagi teman-teman baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya, agar setiap kali saya upload video terbaru, teman-teman adalah orang pertama yang dapat notifikasi dari channel saya ini. Baik teman-teman semua, kita mulai saja videonya. Ini adalah informasi resmi yang kita dapatkan dari Kemendikbudristek nih teman-teman ya. Ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset, juga Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek akan membuka pendaftaran seleksi administrasi. Nah, ini baru seleksi administrasi PPG dalam jabatan untuk tahun 2022. Nah, dari sini kita akan dapatkan kesimpulan-kesimpulan siapakah yang berhak dan siapakah yang tentunya tidak punya kesempatan untuk ikut seleksi ya. Nah, semuanya ini nanti diambil dari data yang tahap pertama ini ya, yang sudah dilakukan oleh teman-teman semua di tanggal 30 Januari yang terakhir kemarin ya, yaitu data pemutakhiran ya, data pemutakhiran yang akan jadi dasar atau pokok untuk pengambilan calon peserta PPG dalam jabatan untuk tahun 2022-2023 ya. Silakan bagi teman-teman semua yang sudah melakukan pemutakhiran data ya, silakan tinggal ditunggu saja dengan syarat-syarat yang tentunya sudah teman-teman tahu. Tapi bagi yang belum tahu, silahkan nanti jangan skip videonya, kita sampai tuntas untuk melihat isi dari video ini. Baik teman-teman semua, untuk tahun 2022 ini ternyata akan ada 2 kategori, yaitu kategori dengan TMT 31 Desember 2015 ke bawah dan TMT yang dimulai dari 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, ini ternyata untuk TMT sudah akan berpengaruh juga. Jadi nanti simak baik-baik TMT manakah yang berhak untuk ikut dan TMT yang sejak manakah yang tidak ikut untuk seleksi administrasi ini ya. Karena nanti akan ada 2 kategori PPG yang dimana waktunya di tahun yang sama tapi lamanya juga akan berbeda. Oke. Kita lanjutkan teman-teman, dari 2 poin ini kita akan simpulkan siapakah yang ternyata tidak bisa mengikuti seleksi dan kategorinya apa saja. Baik, kita mulai saja teman-teman. Nah, 6 kategori guru yang tidak bisa sertifikasi untuk tahun 2022-2023. Siapakah mereka? Nah, apakah salah satunya Anda? Oke, yang pertama adalah Bapak Ibu guru yang ternyata sampai saat ini walaupun sudah mengajar tapi dia tidak memiliki ijazah S1 atau D4 yang sudah dipersyaratkan. Oke. Karena di poin yang kelima ini syarat yang sudah resmi dirilis adalah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang sudah disyaratkan, dan tentunya linear dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti gitu ya. Jadi linear tidaknya tentunya Bapak Ibu guru sudah bisa di cross check sejak Januari kemarin ketika pemutakhiran data ya. Jadi yang pertama adalah guru yang tidak berhak untuk mengikuti PPG tahun ini adalah guru yang tidak memiliki ijazah S1 atau D4 yang sudah disyaratkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Yang kedua adalah siapa yang tidak berhak atau tidak bisa mengikuti adalah guru yang tidak terdaftar di data pokok pendidik dan tenaga kependidikan atau yang sering kita sebut Dapodik, gitu ya. Karena apa? Karena undangan untuk PPG nanti adalah melalui SIM PKB, sedangkan SIM PKB adalah diperuntukkan untuk guru-guru yang tentunya sudah jelas-jelas terdaftar di Dapodik. Jadi, Bapak Ibu guru yang belum terdaftar di Dapodik, ya mohon maaf, berarti tidak bisa mengikuti seleksi administrasi tahap pertama ya, ketika pendaftaran yang dimulai rencananya hari ini. Gitu ya. Jadi, semuanya nanti akan ditautkan, baik undangan ataupun informasi yang lain melalui SIM PKB masing-masing guru. Silahkan cek skala berkala untuk SIM PKB-nya mulai tanggal ini sampai tanggal 23 nanti. Karena landasannya ini sudah cukup kuat juga. Ini saya ambil dari landasan yang sudah diberikan oleh Kemendikbudristek, itu syaratnya ya guru yang sudah jelas terdaftar di data pokok pendidik dan tenaga pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ya, jadi ini poin kedua yang tidak bisa diganggu gugat bagi calon peserta PPG. Kemudian yang ketiga adalah guru yang tidak bisa ikut adalah guru yang sampai saat ini tidak memiliki NUPTK. Apakah banyak? Nah ini teman-teman semua, sekalipun lama mengajar nih belum tentu guru itu punya NUPTK. Terlebih lagi guru-guru yang saat ini mulai dari awal mengajar sampai sekarang menjadi honorer di negeri. Itu pengalaman teman-teman saya banyak sekali yang tidak bisa mendapatkan NUPTK ya, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Ini ternyata menjadi salah satu syarat yang harus Bapak Ibu penuhi sebagai calon peserta PPG. Tanpa ini, mohon maaf Bapak Ibu guru, berarti Bapak Ibu guru gagal untuk memenuhi syarat ini ya. Sedangkan pengajuan NUPTK adalah melalui Dapodik juga ya. Jadi Bapak Ibu guru, ini adalah syarat ketiga yang ternyata sinkron dari poin yang kedua ini, gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu guru tidak terdapat di Dapodik, tentunya Bapak Ibu guru tidak bisa mengajukan yang namanya NUPTK ya. Ini juga menjadi syarat wajib sebagai calon peserta. Oke, kayak ini juga sudah menjadi syarat wajib yang sudah Kemendikbudristek share secara menyeluruh, bahwasanya bagi teman-teman guru yang akan diundang adalah teman-teman guru yang salah satunya memiliki NUPTK, gitu ya. Oke, lanjutkan teman-teman semua. Kemudian poin yang keempat, guru yang ternyata tidak bisa sertifikasi tahun 2022-2023 adalah guru dengan TMT. Nah ini perlu dicatat teman-teman, dengan TMT 1 Januari sampai dengan saat ini. Ini teman-teman guru mohon maaf harus berbesar hati bahwasanya teman-teman guru ini masih belum bisa untuk mengikuti seleksi administrasi ya. Tentunya walaupun sudah punya Dapodik dan SIM GPO, tentunya Bapak Ibu tidak akan pernah mendapatkan undangan jika TMT-nya ternyata 1 Januari ataupun bahkan lebih, gitu ya. Karena syarat PPG dalam jabatan terbaru untuk kategori 2 adalah dia harus ber-TMT sebelum 1 Januari. Berarti kalau sudah 1 Januari saja, berarti teman-teman sudah tidak berhak untuk mengikuti seleksi PPG dalam jabatan. Oke. Biar lebih jelas, ini sudah di-share oleh Kemendikbudristek bahwasanya syarat yang sangat penting juga untuk saat ini adalah diangkat menjadi guru sebelum 1 Januari. Ingat, sebelum 1 Januari. Berarti kalau sudah 1 Januari 2019, berarti dia merupakan salah satu guru yang tidak akan dipanggil untuk mengikuti seleksi PPG dalam jabatan. Oke, jelas ya teman-teman semua? Oke, yang kelima kira-kira apa teman-teman semua? Yang kelima adalah usianya ternyata sudah di atas 58 tahun. Nah ini usia di atas 58 tahun ini tidak akan dipanggil lagi. Ini harus berbesar hati juga, silakan teman-teman semua. Jadi usia yang di atas 58 tahun ini sudah jelas tidak bisa terpanggil untuk mengikuti seleksi administrasi PPG teman-teman.
Karena yang disyaratkan adalah berusianya setinggi-tingginya nanti adalah 58 per 31 Desember. Ya, ingat 31 Desember 2022. Sekarang baru Februari. Nah, berarti saya syaratkan yang di atas usianya 58 tidak bisa ikut untuk seleksi administrasi PPG dalam jabatan. Oke, yang terakhir teman-teman semua. Yang terakhir adalah ini. Yang tidak akan bisa sertifikasi adalah guru dengan SK kepala sekolah, ya. Guru yang sampai saat ini hanya punya SK kepala sekolah, maka dia tidak akan berhak untuk mengikuti PPG dalam jabatan atau tidak akan diundang melalui SMPKB sebagai calon peserta, ya. Baik itu di sekolah negeri, guru di sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Nah, kalau di sekolah negeri syaratnya apa? Syaratnya adalah SK dari bupati ataupun SK dari provinsi, ya. Oke. Jadi kalau swasta apa? Swasta adalah SK dari yayasan, ya. Silakan teman-teman guru semua yang poin kelima ini bagi guru-guru yang ternyata sampai saat ini hanya punya SK kepala sekolah, ya harus berbesar hati juga. Oke. Ya, terima kasih, saya akhiri. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.